Bumi Suarang Patang Setumang adalah sebutan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Dikelilingi oleh bukit barisan yang hijau, menandakan daratan yang subur dan membuat kota ini menjadi sejuk serta indah. Hai para pencinta Amazing Indonesia, saat ini Afifa sudah sampai nih di Bumi Suarang Patang Setumang, tepatnya di Desa Penambang Emas. Sebelum kita lihat lebih dalam desa ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dahulunya, Desa Lebong Tambang disebut sebagai Batavia Kecil, karena desa ini merupakan peninggalan zaman Belanda. Lebong dijuluki sebagai kota tua. Adanya peninggalan penambangan emas dari zaman penjajahan Belanda dan dari bentuk arsitektural bangunan di kabupaten ini. Yang bernama Lubang Kacamata itu adalah peninggalan kolonial Belanda. Itu selama 3,5 abad. Berarti kita dijajah 3,5 abad. Hasil tambang kita itu dirampok oleh kolonial Belanda, dibawa ke Amsterdam. Pernah kan? Zaman Belanda itu po, tong semen, tong salap. Iya. Pemerintah pun memberi kelonggaran kepada kami untuk mengelola lubang tambang ini, untuk mengambil hasilnya, sebab perekonomian di Kabupaten Lebong ini hanyalah tambang. Kalau pagi kan data umumnya orang pergi bekerja untuk mencari nafkah. Ada ke lubang. Ya, sampai di luar itu orang tuh hilang. Karena masuk ke perut bumi. Karena emas tidak ada di luar. Jadi perut bumi. Jadi masyarakat tetap turun ke bawah untuk mencari rezeki di dalam tanah. Gitu. Tapi di bawah pun tidak perorangan ya tuh, berkelompok. Kelompok ini rombongan si A, ini si B. Nah, itu jelas. Jadi bagi masing-masing orang 10 yang memberi modal dana, penyerang dana itu mungkin sekian persen. Itu ada kelebihannya. Dari sini itu nampak. Woi, kalau di situ yang ikonnya gantian. Numpang nih. Kalau namanya emas, ini lurus, Pak. Misalnya dapat apa di sini 5 kilo itu lurus. Dia kalau logam berat, dia tidak mau dia ke kiri kanan, tidak mau dia. Dia lurus. Makanya kalau orang cari emas, kebanyakannya turun atau ke atas. Jarangnya ke samping. Itu kalau menurut saya, Pak, ya. Di mana tambang, di mana dapat yang bagus, situlah dia. Sampai beratus meter ke bawah tetap. Itu kalau namanya logam berat. Dia terus turun. Ya kan mereka itu bukan batu. Mungkin pas untuk ibu ini mungkin pas yang bagus. Nah itu. Jadi nggak sama. Hanya beda-beda tipis lah gitu lah. Yo, lalu yang batu alamnya ini, yang hitam nih. Yang emas yang mana? Yang batu emasnya ini. Nah ini batu emas. Jadi diapakan itu? Hah? Jadi diapakan itu? Dipecahkan? Dipahat. Kan itu masih bahan baku, tanah atau batu. Itu masih banyak proses itu, Pak. Bahkan proses, bahkan memakan modal. Bahkan kadang-kadang model merkuri kita tidak bebas jual beli. Itu barang terlarang. Nah, jadi kalau sekarang untuk penghasilan agak menurun karena musim hujan. Nah, itu.
Mungkin kan kena orang yang berhasil berkelebihan. Nah, yang berkelebihan yang mungkin dia menyumbangkan untuk negara. Nah, itu. Sebab kita kan memberikan dengan tumpah darah. Itu. Tahu Bapak siapa yang ada tak orang asli sini atau siapa yang di sini dulu yang menyumbangkan? Masyarakat itu, masyarakat ya, masyarakat. Itu bergabung. Itu kan untuk mengenang. Walaupun kami tidak melihat langsung di Jakarta, kami punya di sini. Nah, itu caranya. Itu kan secara swadaya itu. Ya. Waktu itu masih Pak Kades, Pak almarhum Pak Mamat itu. Ya, itu memang kami sudah sepakatkan sudah dari masyarakat yang mungkin dananya ada, walaupun kami bersumbang dengan gotong royong dan masyarakat, itulah tercapailah cita-cita kami untuk membuat Tugu Monas kecil artinya kan. Nah, itu. Walaupun kami tidak bisa membuat langsung ke Jakarta, di sini pun kami cukup terobati katanya. Itu kalau sakit itu. Jadi ada rasa bangga. Iya, saya bangga itu ya, saya bangga. Kalau nggak kita bangga, nggak mungkin kita tiru bikin ini. Nah, itu ikhlas kita ya, lillahi ta'ala lah. Nah, gitu. Iya, negara kita gitu kan. Merebutkan payah negara kita ini. Kalau di Sumatera ini dulu yang terbesar tuh Lebong Tambang. Jadi perusahaan itu banyak cabangnya, itu yang terbesar terpusat Lebong Tambang. Makanya disebut Jakarta kecil, itulah kelebihannya. Jadi mungkin masyarakat dapat berkelebihan dan menyumbangkan dikit-sedikit disatukan, itulah menjadi ke Monas. Setelah orang-orang dari Jawa itu kan banyak ya Pak. Orang yang ikut kontrak Belanda yang 3 tahun itu udah pulang ke Jawa. Ya mau Jawa. Bagi hasil, kan? Itu dia mungkin menyumbangkan lah. Ada wadah ya kan, nah, itu ya walaupun ibaratnya kota amal ya kan, nah, disumbangkanlah itu semangat dijawab. Uang yang kita dapat rezeki ini bukan untuk kita semua Pak nih, ada hak orang lain dari rezeki kita ini. Setelah melihat Tugu yang menjadi salah satu ikon desa Lebong Tambang, kali ini Afifa akan mengajak kalian melihat ikon lainnya di Kota Muara Aman, Kabupaten Lebong. Nah, pemirsa Amazing Indonesia, Afifa sudah berada di Tugu Presidium Lebong. Tugu ini merupakan salah satu ikon baru di kota ini. Nih, buat kalian yang tadi kepo banget sama patung Presidium yang pastinya sangat berharga dan penuh dengan nilai-nilai sejarah. Ada di belakang Afifa nih, ada 2 patung Tugu Presidium yang keren banget. Dan selain itu juga pemandangannya pastinya masih tetap dengan Bukit Barisan yang keren banget. Nggak ada duanya sih, mesti banget datang ke Kabupaten Lebong. Tuh. Keren banget kan? Untuk mengetahui sejarahnya, yuk kita simak cerita dari salah satu tokoh masyarakat. Mengapa adanya Tugu Presidium itu sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Lebong terhadap para presidium dan untuk mengabadikan jasa para presidium dalam bentuk monumen presidium. Di situ kan ada orang yang sedang menyerahkan tongkat. Jadi seperti peresmian dari pusat oleh presidium itu. Bumi ya, Suarang Patang Stumang. Suarang itu asal, iya. Suarang itu asal katanya dari warang. Warang itu berarti orang. Jadi orang Rejang kalau menegur orang, belum tahu namanya, Maipe warang, kemana orang gitu. Jadi mendapat awalan su, jadi suarang. Ya, artinya terdiri dari beberapa orang. Ya, itu suarang. Patang, anti. Pantang. Nah, stumang itu lawannya tidak setia kawan. Itu stumang, paham enggak? Nah, jadi begini.
Kalau kita berjalan berdua, lapar sama dirasa, haus sama ditahan. Itulah tidak setumang. Suarang patang setumang. Iya kan? Nah, suarang patang setumang yang dimaksud di logo di sini, itu hanya berlaku untuk keluarga. Kenapa suarang patang setumang itu dibikin sebagai semboyan di lebong? Karena lebong ini seperti sebuah keluarga yang harus dilaksanakan. Seandainya baik Indah dari Payambi, yang satu dari Ketenong, sama-sama bertemu di Jakarta, mengalami kesulitan, dia harus tolong. Nah, itu makna daripada suarang patang setumang. Bagi para pengunjung Kabupaten Lebong, kalian dapat melihat salah satu keindahan kota ini, yaitu masjid yang megah dan mewah karena memiliki bangunan yang besar, serta parkiran yang luas. Pengunjung juga akan disuguhkan dengan keindahan panorama Bukit Barisan di sekeliling Masjid Agung Sultan Abdullah. Di zaman Pak Rosjonsah. Iya. Namun sebelum Pak Rosjonsah, itu saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, sudah ada pondasi di zaman Pak Dahadi. Apakah pondasi itu meneruskan rancangan yang sekarang, itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas, menurut cerita Bupati yang kemarin, yaitu Pak Rosjonsah, beliau berkunjung, beliau pernah melihat dari 3 negara. Dijadikan satu, yaitu Mesir, Arab Saudi, dan Kairo, kalau tidak salah. Jadi ketiga unsur masjid itu dijadikan satu, yaitu Masjid Sultan Abdullah Lebong. Kabupaten Lebong memiliki ikon kota yang menarik dan enak untuk dikunjungi. Pusat pemerintahan kota setempat melestarikan ikon lama dan juga membangun ikon-ikon baru di pinggir jalan raya guna mudah diakses oleh pengunjung dari luar kota lainnya. Sekian perjalanan amazing kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.